kesehatan gigi dan mulut pada remaja. Halo teman-teman, kalian pasti setuju kan? Punya senyum yang cantik dan gigi yang rapi itu bikin kita makin pede. Tapi, teman-teman tahu nggak? Menjaga kesehatan gigi dan mulut itu bukan cuma soal penampilan aja. Jangan cuma mikir cantik atau gantengnya aja. Melainkan teman-teman di sini juga harus memikirkan betapa pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Karena kesehatan gigi dan mulut yang baik sangat penting untuk menjaga tubuh kita tetap sehat secara keseluruhan. Sebelumnya, kalian harus tahu kalau ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi pada gigi dan mulut pada masa remaja yang akan kita bahas selanjutnya. Di antaranya ada gingivitis pubertas, sariawan, dan juga gigi impaksi. Makanya, yuk kita simak info menarik selanjutnya. Let's go! Gingivitis pubertas adalah peradangan gusi yang sering muncul pada masa remaja. Hal ini terjadi karena adanya fluktuasi hormon, terutama hormon estrogen dan progesteron. Selama masa pubertas, perubahan hormon ini akan membuat gusi menjadi lebih sensitif dan akan meningkatkan respon peradangan terhadap plak yang menempel pada gigi. Akibatnya adalah, walaupun jumlah plak tidak terlalu banyak, gusi bisa lebih mudah terlihat merah, bengkak, bahkan berdarah saat menyikat gigi atau flossing. Kondisi ini cukup umum dan bersifat sementara. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana gambaran klinis dari gingivitis. Tanda pertama yang biasanya muncul adalah kemerahan pada tepi gusi yang berbatasan langsung dengan gigi. Normalnya, gusi memiliki warna merah muda pucat, namun pada gingivitis warnanya akan menjadi lebih merah karena adanya peningkatan aliran darah akibat proses peradangan. Selanjutnya kita bisa lihat adanya pembengkakan. Gusi yang sehat biasanya tampak tipis, menempel erat pada gigi, sedangkan gingivitis tampak bengkak, lebih menonjol, dan nyeri jika disentuh. Kemudian terjadi pembesaran jaringan gingiva yang membuat gusi tampak lebih besar dari ukuran normal, sehingga dapat menutupi sebagian permukaan gigi. Kondisi ini seringkali membuat pasien tidak nyaman, terutama saat makan. Ciri yang paling sering dikeluhkan adalah pendarahan pada gusi yang biasanya muncul saat menggosok gigi atau menggunakan flossing atau bahkan saat menggigit makanan keras. Pada beberapa kasus, pendarahan bisa terjadi spontan tanpa adanya rangsangan. Dengan mengenali gambaran klinis ini, kita dapat lebih mudah mendeteksi adanya gingivitis sejak dini, dan hal ini penting karena jika tidak segera ditangani, gingivitis dapat berkembang menjadi periodontitis yang jauh lebih serius dan menyebabkan gigi goyah hingga tanggal. Cara merawat gingivitis, yaitu yang pertama ada scaling. Scaling merupakan prosedur pembersihan gigi profesional yang dilakukan oleh dokter gigi. Pada scaling, plak dan kalkulus atau karang gigi yang menempel di permukaan gigi maupun di bawah garis gusi akan dibersihkan menggunakan alat khusus, baik manual maupun ultrasonik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sumber iritasi pada gusi yang tidak bisa diatasi dengan menyikat gigi biasa. Setelah scaling, gusi biasanya akan terasa lebih sehat, meski bisa sedikit nyeri atau berdarah untuk sementara waktu. Tindakan ini sangat penting dilakukan secara rutin, setiap 6 bulan sekali atau lebih sering bila memiliki resiko tinggi penumpukan karang gigi. Yang kedua adalah sikat gigi dan flossing. Perawatan sehari-hari merupakan langkah terpenting dalam mencegah dan mengatasi gingivitis. Sikat gigi 2 kali sehari menggunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta gigi berfluoride. Waktu terbaik adalah setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Teknik menyikat gigi juga penting, yaitu gerakan memutar lembut ke gusi ke arah gigi, agar plak di sekitar garis gusi benar-benar terangkat. Untuk flossing dan benang gigi, plak seringkali menumpuk di sela-sela gigi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Oleh karena itu, penggunaan flossing setiap hari sangat dianjurkan untuk membersihkan area tersebut. Manfaat lainnya adalah mencegah akumulasi plak baru, menurunkan risiko pendarahan gusi, serta mendukung hasil scaling agar lebih bertahan lama. Yang ketiga adalah antiseptik atau obat kumur. Selain menyikat gigi dan flossing, penggunaan obat kumur antiseptik dapat membantu mengurangi jumlah bakteri penyebab infeksi di rongga mulut. Obat kumur dengan kandungan seperti chlorhexidine atau essential oil sering direkomendasikan oleh dokter gigi untuk mengontrol plak dan mengurangi peradangan gusi. Obat kumur antiseptik biasanya digunakan untuk jangka pendek sesuai anjuran dokter, karena pemakaian jangka panjang, terutama chlorhexidine, dapat menimbulkan efek samping seperti perubahan warna pada gigi. Kamu pasti pernah mengalami sariawan kan?
Rasanya perih banget, sampai kamu susah makan, minum, bahkan ngomong. Sariawan atau dalam istilah medis yang disebut stomatitis aftosa merupakan kelainan pada mulut yang ditandai dengan luka atau ulcer yang muncul berulang kali di mukosa mulut, tanpa adanya tanda penyakit lain. Lalu, apa sih yang bikin kita gampang kena sariawan? Nah, ternyata ada banyak faktor resiko loh. Yang pertama ada stres, lalu trauma lokasi tergigit, kekurangan zat hematinik seperti zat besi atau vitamin tertentu. Ada juga faktor alergi obat, hipersensitif makanan, dan gangguan mikroba. Dan jangan lupa kondisi hormon, faktor imunologi, hingga keturunan dan genetik juga bisa berperan loh. Biasanya letak dari sariawan sendiri seringnya berada di mukosa bukal, mukosa labial, dasar mulut, ventral lidah, palatum mol, dan jarang pada mukosa berkeratonisasi, yaitu pada palatum burung atau gingiva. Biasanya sangat nyeri, terutama bila terkena makanan pedas, asam, atau saat berbicara atau menelan. Bentuk dan ukurannya biasanya berupa papul, kemerahan kecil, kemudian menjadi ulkus yang dangkal, berbentuk bulat atau oval, bertepi jelas dengan dasar berwarna putih kekuningan atau keabu-abuan, dan dikelilingi dengan kemerahan. Kalau kamu sedang sariawan, jangan panik. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah untuk mempercepat penyembuhan. Yang pertama yaitu berkumur dengan air garam dengan mencampurkan 1 sendok teh garam ke dalam segelas air hangat dan dikumur selama 1-2 menit. Ini akan membantu membunuh bakteri dan mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua, hindari makanan dan minuman yang bisa memperparah sariawan seperti makanan panas, makanan pedas, makanan asin, makanan asam, minuman beralkohol, dan bersoda. Karena semua ini bisa membuat luka sariawan kamu makin perih dan sulit sembuh. Kalau sariawan kamu tidak sembuh-sembuh, kamu bisa pakai obat-obatan berikut. Yang pertama, 2% klorhexidin gluconat atau obat kumur yang merupakan obat antiseptik yang dapat membantu mencegah infeksi dan menjaga kebersihan mulut. Yang kedua, ada kortikosteroid topikal yang berupa salep atau gel yang akan diolesi langsung ke sariawan. Obat ini dapat mengurangi peradangan dan rasa sakit. Yang ketiga ada NSAID atau obat pereda nyeri. Kalau kamu terasa nyeri banget, kamu bisa minum obat anti nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol sesuai dengan anjuran dokter atau apoteker. Walaupun sariawan umumnya bisa sembuh sendiri dalam 7-14 hari, kamu perlu ke dokter jika sariawan tidak sembuh lebih dari 2 minggu. Kedua, sariawan sangat besar atau menyebar. Ketiga, disertai demam tinggi atau kesulitan makan dan minum. Keempat, sering muncul berulang tanpa sebab yang jelas. Kamu pernah dengar nggak tentang gigi infaksi? Atau kamu mungkin pernah merasa nyeri di bagian belakang rahang tapi kamu nggak tahu kenapa? Itu bisa disebut dengan gigi infaksi, yang merupakan kondisi ketika sebuah gigi tidak bisa tumbuh dengan normal ke dalam mulut. Gigi ini bisa terhalang oleh tulang atau gusi sehingga tidak muncul sepenuhnya seperti gigi lainnya. Akibatnya apa? Akibatnya gigi tersebut bisa tetap tersembunyi di dalam gusi atau hanya muncul sedikit saja di permukaan. Dan masalah ini sering terjadi pada gigi geraham bungsu atau molar ketiga yang tumbuh di bagian paling belakang rahang. Yang kedua, di gigi taring atas atau caninus maxilla. Salah satu penyebab utama gigi infaksi adalah kurangnya ruang pada rahang. Jika ukuran rahangnya kecil dan gigi-gigi lain tumbuhnya terlalu rapat, gigi baru seperti gigi bungsu jadi tidak punya cukup tempat untuk keluar. Akibatnya, gigi bisa terjebak di dalam gusi atau tulang. Selain itu, infaksi juga bisa disebabkan oleh hambatan fisik, misalnya gigi susu yang tidak tanggal tepat waktu. Gigi ini bisa menghalangi jalur tumbuhnya gigi permanen, dan ada juga yang namanya gigi supernumerary, yaitu gigi tambahan yang tumbuh di tempat yang salah dan memblokir gigi lain. Bahkan, kista atau tumor kecil di area rahang juga bisa menjadi penghalang bagi gigi yang akan tumbuh. Masalah dalam proses perkembangan gigi juga berpengaruh. Gigi bisa tumbuh ke arah yang salah seperti miring atau bahkan menyamping, sehingga tidak bisa muncul ke permukaan
Dan ada kondisi langka juga yang bisa disebut ankilosis, yaitu ketika akar giginya menyatu langsung dengan tulang yang membuat gigi tidak bisa bergerak sama sekali. Terakhir, ada penyebab yang lain, yaitu yang bersifat bawaan atau belum diketahui secara pasti, misalnya celah alveolar, yaitu kelainan pada tulang rahang yang bisa mengganggu jalur tumbuh gigi. Dalam beberapa kasus, gigi bisa gagal tumbuh tanpa sebab yang jelas yang disebut sebagai primary failure of eruption atau PFA. Bagaimana sih gambaran gigi impaksi itu? Pertama, kamu akan merasakan nyeri pada area rahang yang bisa menjalar sampai leher, dan rasa sakit ini biasanya muncul saat gigi berusaha tumbuh tapi terhalang oleh gigi sebelahnya atau jaringan sekitarnya. Kedua, adanya karies atau gigi berlubang. Hal ini terjadi karena posisi gigi impaksi yang miring atau sulit dibersihkan sehingga sisa makanan mudah menumpuk dan menimbulkan kerusakan pada gigi. Yang ketiga, bisa menjadi infeksi pada gusi. Infeksi ini dapat menyebabkan gusi bengkak, kemerahan, hingga muncul abses atau nanah di sekitar gigi impaksi. Selain itu, secara radiografis atau pemeriksaan, gigi impaksi bisa terlihat dalam berbagai posisi seperti miring ke depan, miring ke belakang, atau bahkan terbenam seluruhnya di dalam tulang rahang. Jadi, jika kamu merasakan gejala-gejala tersebut, penting untuk segera memeriksakan diri ke dokter gigi agar dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Banyak orang yang langsung panik saat mendengar giginya didiagnosis impaksi. Padahal sebenarnya penanganan bisa dilakukan dengan beberapa cara mudah, yaitu yang pertama ada observasi. Tidak semua gigi impaksi harus langsung dicabut atau dioperasi. Kalau gigi impaksi tidak menimbulkan keluhan, biasanya dokter hanya akan menyarankan observasi. Observasi adalah semudah pasien cukup melakukan kontrol rutin ke dokter gigi dan pemeriksaan radiografis untuk memantau perkembangan gigi. Dengan begitu, kalau suatu saat timbul masalah, akan bisa segera ditangani. Kedua, operasi odontektomi. Kalau gigi impaksi sudah menimbulkan nyeri, infeksi, atau berisiko menyebabkan komplikasi lain, maka tindakan yang bisa dilakukan adalah operasi odontektomi, yaitu prosedur pembedahan untuk mengangkat gigi impaksi. Langkahnya dimulai dengan anestesi atau pembiusan, kemudian dibuat sayatan pada gusi. Setelah itu, gigi diangkat lalu luka dijahit kembali. Meskipun terdengar menakutkan, sebenarnya operasi ini sudah sangat sering dilakukan dan tergolong aman bila ditangani oleh dokter spesialis bedah mulut. Yang ketiga, ada terapi medikamentos. Selain itu, ada terapi dengan obat-obatan, dan dokter biasanya memberikan obat analgesik untuk mengurangi nyeri tersebut dan antibiotik bila ada tanda infeksi, misalnya perikoronitis atau radang pada gusi sekitar gigi bungsu. Tapi perlu diingat, pemberian obat biasanya bersifat sementara, baik sebagai terapi awal untuk meredakan keluhan maupun sebagai pendukung sebelum dilakukan tindakan bedah. Jadi, singkatnya, perawatan gigi impaksi bisa berupa observasi, operasi, terapi obat, dan tergantung kondisi masing-masing pasien. Dan yang paling penting, jangan menunda untuk memeriksakan diri ke dokter gigi jika mengalami keluhan, karena deteksi dini akan memudahkan penanganan dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Ingat, gigi impaksi bukanlah hal yang perlu ditakuti selama kita tahu pilihan perawatannya dan mengikuti anjuran dari tenaga medis.